Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi di vlog dakwah. Yuk dakwah sampai nanti sampai mati. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini berjumpa lagi di salah satu acara atau vlog yang sangat luar biasa, dan lagi-lagi kita ditemani oleh salah seorang yang insyaallah alim, insyaallah soleh, yakni Ustadz Heri Al-Fatih. Saat ini kita akan membahas lagi tentang pembahasan baru teman-teman. Ini pembahasan yang hampir saya tidak pernah temui di sosial media nih. Tentunya di kalangan mahasiswa ya. Di kampus sendiri itu ada polemik yang sering terjadi di setiap tahunnya. Apa itu? Ayo apa? Inaugurasi. Ya tentu betul. Inaugurasi teman-teman. Ini yang inaugurasi ini banyak di kalangan mahasiswa hanya mengikuti inaugurasi tanpa mengetahui apa itu inaugurasi dan apa hukumnya atau bagaimana Islam memandang itu. Sebelum jauh pembahasan, langsung saja saya serahkan kepada Ustaz Heri. Ada pertanyaan pertama nih dari saya. Bagaimana itu Ustaz, menurut kita memandang inaugurasi itu apa sih, dan bagaimana Islam memandang inaugurasi? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, tentu sebelum kita menjelaskan satu perbuatan ataupun bagaimana sesuatu itu menurut pandangan Islam, tentu kita harus mengembalikan daripada pengertian itu menurut secara istilah gitu ya. Bagaimana pengertiannya secara bahasa dan istilah. Jadi inaugurasi itu secara bahasa dia dari kata serapan dari bahasa Inggris, dari kata inauguration. Benar ya? Iya, nah, terus dalam KBBI dijelaskan ini secara istilah, inaugurasi itu adalah suatu pengukuhan atau pengangkatan khususnya mahasiswa baru untuk memperkenalkan lingkungan di kampus gitu. Ya. Nah, makanya dikenal dengan malam inaugurasi karena lebih umumnya dilaksanakan pada malam hari. Itu sebenarnya untuk memperkenalkan bagaimana lingkungan kampus kepada mahasiswa baru. Jadi secara istilah ini benar, baik dan boleh dalam Islam gitu. Sama nih kalau kita dulu SMP mahasiswa baru ya, itu ada istilahnya masa orientasi siswa. Itu masa orientasi siswa itu mirip-mirip dengan inaugurasi. Nah, itu kan inaugurasi diambil alih oleh misalnya jurusan, bukan dosen yang mengatur, tapi HMJ biasanya ya. Kalau kita di sekolah namanya MOS, itu biasanya juga yang OSIS gitu. Yang OSIS gitu kan ya, itu sebenarnya hampir sama, istilahnya aja beda. Tapi pada intinya sama. Tapi bagaimana faktanya di lapangan, inilah akan kita nanti hukumi lagi gitu. Karena bisa jadi secara istilah itu benar, tapi secara pengaplikasian di tengah-tengah lapangan itu beda gitu. Apakah benar-benar ini positif? Secara istilah kan ini positif. Apakah benar-benar inaugurasi ini positif? Nah, inilah kita lihat faktanya. Nah, fakta inaugurasi itu ada 3. Ini kalau ditanyakan tadi hukumnya, maka saya jelaskan ketiga ini. Pertama, fakta inaugurasi itu dilaksanakan pada malam hari dan bercampur baur. Sebenarnya bukan pada malam harinya jadi masalah. Meskipun itu juga agak rawan karena menghadirkan perempuan yang harus pulang di malam hari jam 1 malam. Tapi ini yang pertama, dilaksanakan secara berikhtilat, bercampur baur. Yang kedua itu menampilkan pentasan seni yang itu seperti tari-tarian, menyanyi, drama yang sama perempuan di atas panggung, betul. pegangan tangan dan seterusnya. Yang ketiga itu boros, mengeluarkan uang yang sangat banyak. Nah, ini kalau kita kaji satu persatu. Yang pertama, ikhtilat. Dalam Islam itu hukum asal laki-laki dan perempuan adalah infisal, terpisah, nggak boleh ada pertemuan, apalagi bercampur baur tanpa ada keperluan yang dibenarkan oleh syar'i gitu, syariat. Misalnya gini, ikhtilat itu hukum asalnya haram, ikhtilat ya, bercampur baur perempuan laki-laki. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, hadis riwayat Abu Daud, disebutkan suatu ketika Rasulullah SAW itu keluar dari masjid dan mendapati kaum wanita, para sahabiah itu berjalan di tengah jalan, mereka bercampur dengan kaum laki-laki. Maka Rasul itu menegur kaum wanita dan berkata, tidak sepantasnya kalian kaum wanita berada di tengah jalan, hendaklah kalian itu berada di pinggir. Maka seketika itu kaum wanita itu, para sahabat itu, mereka menyingkir dari tengah jalan itu. Mereka sampai ada dalam riwayat disebutkan sampai hijabnya itu rapat di dinding gitu, di tembok gitu kan ya, di tembok. Kemudian dalam riwayat yang lain, masih dalam hadis yang sama riwayat Abu Daud, dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasul itu pernah mengkhususkan satu pintu masjid yang dimasuki oleh kaum wanita dan satu pintu masjid untuk dimasuki
laki-laki. Makanya di pintu-pintu masjid pada umumnya kan itu bukan cuma satu ya, ada dua. Itu fungsinya satu masuknya laki-laki, satu perempuan. Maka kata Ibnu Umar, sejak Rasulullah menghuskan pintu ini untuk dimasuki oleh kaum wanita, maka sejak itu pula saya tidak pernah masuki pintu itu sampai saya meninggal. Nah, ini ada riwayat menyebutkan seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan riwayat Muslim, kata Rasul, sebaik-baik saf atau barisan bagi laki-laki dalam sholat adalah yang paling terdepan, dan yang paling buruk adalah paling belakang. Dan sebaik-baik saf paling baik bagi wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk yang di depan. Ini tentang keutamaan. Nah, kalau dalam ibadah tempat kita sholat mengingat Allah itu harus dipisah antara tempat laki-laki di mana dan perempuan itu harus dipisah. Apalagi kalau tempat umum, ya orang jauh daripada mengingat Allah. Hikmahnya apa? Kalau orang itu kan laki-laki tertarik pada wanita ya. Kalau kita satu ruangan saya sama perempuan itu kan satu ruangan terpisah, tempat duduknya itu ada kadang pikirannya untuk melirik dan seterusnya. Apalagi kalau sudah disengaja dicampur baur gitu. Apalagi malam hari dan seterusnya. Ini semacam apa ya? Memfasilitasi orang untuk maksiat gitu. Itu yang pertama. Keharaman yang pertama. Yang kedua, ada konten-konten yang ditampilkan dalam pentasan inaugurasi itu yang hukumnya haram. Pertama, bukan musiknya ya. Kalau saya musik ini masih nanti bisa didiskusikan. Nah, ada musik yang boleh. Yang pertama itu ada tari-tarian, dan bukan laki-laki, pasti perempuan menari. Nah, kalau perempuan menari maka dia hukumnya termasuk tabarruj. Nah, tabarruj itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Artinya, hendaklah kalian kaum wanita tetap di rumah dan enggak boleh keluar rumah, dan janganlah bersolek, bertabarruj, berhias seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah di masa lalu. Apa itu tabarruj? Para ulama sepakat tabarruj adalah perempuan yang menampakkan keindahan tubuhnya. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan tabarruj adalah perempuan yang menampakkan keindahan tubuhnya dan kecantikannya kepada laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Jadi bukan semata, jadi tabarruj ini bukanlah perempuan yang tidak nutup aurat, tapi perempuan yang sudah berhijab syar'i, nutup aurat, terus berjalan berlenggak-lenggok, memakai pakaian yang apa ya, menyengaja untuk mengundang perhatian. Nah, bukankah ketika perempuan itu menari, itu sudah pasti memperlihatkan keindahan-keindahan tubuhnya, menyengaja untuk ditonton. Jangankan tari-tarian, perempuan aja menyanyi di depan umum, dalam pandangan saya itu bisa termasuk kategori tabarruj kan ya. Nah, kemudian next apa lagi? Menyanyi, itu menyanyi, perempuan menyanyi. Kalau dalam dalam fakta inaugurasi kan biasanya adalah perempuan menyanyi di atas panggung, biasanya disepadankan, disandingkan dengan laki-laki gitu. Lagu-lagu cinta dan seterusnya, dan itu mengundang nafsu syahwat dan seterusnya. Makanya Allah menyebutkan dalam Quran surah ke-33 ayat ke-32, fala takhadna bil qawli falyatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Jadi sebagian ulama mengharamkan nyanyi secara mutlak, ada juga yang diharamkan perempuan, ada juga pada lirik dan seterusnya. Nah, kalau ini perempuan menyanyi di tempat seperti itu sudah pasti hukumnya haram, karena menyengaja diperhatikan oleh laki-laki. Lagu-lagunya juga lagu-lagu yang mengundang syahwat, lagu tentang cinta, dilemah lembutkan dan seterusnya. Kalau pendapat Syekh Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam Adillatuhu disebutkan, kalau perempuan itu bisa memastikan kalau dia menyanyi tidak mengundang fitnah bagi laki-laki, maka boleh. Tidak mengundang fitnah buat dirinya gitu ya, maka boleh. Tapi ada nggak jaminan kalau ada perempuan menyanyi tidak mengundang nafsu laki-laki yang melihat? Nggak ada kan ya. Nah, makanya sebaiknya dihindari. Nah, kemudian yang ketiga, sebab keharamannya adalah karena sangat boros. Ya, betul. Kalau pernah nggak Irno tanyakan ke teman-teman yang melaksanakan inaugurasi itu berapa biaya yang dikeluarkan? Ya, pernah. Berapa? Sampai puluhan juta. Di jurusan saya, nggak usah sebutkan, itu 20-an juta, 27 juta satu malam habis. Dan bayangkan, yang mengumpulkan dan itu sebagian besarnya adalah dari adik-adik mahasiswa maba yang mereka melaksanakan inaugurasi. Mereka harus menggalang dana dari pagi, yang masuk kuliah pagi, harus menggalang dana siang sampai sore, bahkan sampai malam. Dalam tanda kutip, mereka pergi ngemis-ngemis di lampu merah perbatasan, jual-jual keripik dan seterusnya, jual coklat. Fakultas itu. Yang masuk siang, dari pagi sampai siang mereka pergi keliling fakultas, Kak, beli dong Kak, dan seterusnya. Itu bayangkan, dana dikumpulkan sesusah itu habis dalam waktu satu malam hanya untuk sekedar foya-foya seperti itu, nggak ada manfaatnya. Dan apa kata Allah dalam Quran surah 17 ayat ke-26-27? Nanti silakan dicek ya. Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Apa itu? Karena Allah tidak
karena sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Apa itu yang dimaksud dengan tabzir dalam ayat ini? Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa tabzir dalam ayat ini adalah orang yang menginfakkan hartanya pada jalan yang Allah haramkan. Jadi bukan semata membeli banyak sesuatu yang nggak dipakai, tapi orang itu mengeluarkan harta tapi menginfakkan tapi untuk keperluan yang Allah haramkan. Nah, misalnya nih ada teman datang minta ceka-ceka dong, ceka-ceka. Kita tanya untuk apa? Oh enggak bro, untuk pergi dugem gitu, atau pergi beli apa gitu, pergi beli itu ya, minum keras, es batu, homer. Itu kita infakkan tuh. Enggak, saya enggak ikut minum ya bro, tapi saya bantu aja dengan uang. Nah itu samahannya, itu termasuk kategori tabzir, dan Anda sama dosanya dengan peminum tadi itu. Nah jadi itu sebab keharamannya. Jadi kalau seandainya ketiga-tiga ini tidak ada dalam inaugurasi itu, kontennya baik, tidak bercampur baur, apalagi kalau bukan di malam hari, menampilkan hanya pembacaan puisi saja, ada macam motivasi-motivasi dan seterusnya, itu silakan, boleh. Jadi inaugurasi nggak haram. Yang haram itu adalah konten pelaksanaan pada inaugurasi itu. Nah, catat. Nah, jadi teman-teman gitu, ternyata inaugurasi itu secara maknanya boleh-boleh saja. Gitu. Tapi hal yang membuat haram itu adalah bagaimana cara kita untuk melakukannya, merayakannya itu. Benar. Sama halnya, maaf ya saya potong dikit. Sama halnya tentang cinta. Cinta itu nggak haram. Yang haram itu adalah cara kita mengekspresikan. Nah, gitu. Nah, gitu teman-teman sekalian. Tapi gini Ustaz, ya betul. Jadi mungkin sudah jelas ya cara kita untuk melakukannya, merayakannya itu seperti apa. Harus dengan syariat Islam, atau kita ala-ala sebagaimana tadi ala-ala mubazir, saya berfoya-foya gitu kan nggak boleh. Tapi Ustaz, bagaimana kalau misalnya kan banyak nih teman-teman yang bilang kan pimpinan fakultas atau pimpinan kampus membolehkan saja. Mereka kan juga kalau dibilang orang alim, orang paham agama, jadi mereka nurut. Nah, jadi bagaimana memandang itu Ustaz? Ya, jadi sebelumnya sepakat nggak kalau saya katakan begini, sesuatu yang tidak dilarang berarti boleh. Tidak dilarang berarti boleh. Sesuatu yang tidak ada hukumannya secara tegas bahwa itu dilarang berarti samanya dibolehkan. Nah, sepakat? Sepakat. Oke, misalnya di kampus ada nggak aturan? Kalau di kampus berhijab ada aturannya kan ya? Ada. Kalau iya, jangan sebut kampus sebelum lah. Nanti di sensor. Di kampus Islami pada umumnya itu nggak ada aturannya melarang berduaan duduk di gazebo. Oh, iya, betul. Ada nggak? Ngambil nggak ada sanksinya. Beda kalau di pesantren. Ya. Nah, kita harus segerakan ya. Nah, jadi kalau pimpinan kampus membiarkan itu karena boleh jadi kampus itu sekuler, tidak tegas kepada pelanggaran hukum syariat Islam. Mereka itu membolehkan orang pacaran, berduaan, peluk-pelukan di sana. Kalau ada nggak kampus? Kalau kampus-kampus Islami pada umumnya itu yang tidak mengedepankan Islamnya, lebih sekulernya, itu mereka nggak melarang tuh laki-laki perempuan duduk di gazebo berduaan, di kantin berduaan, pacaran nggak dilarang gitu. Apalagi kalau hanya inaugurasi, yang itu orang lihatnya banyak orang dan seterusnya. Jadi kalau ukur sesuatu itu dikatakan haram bukan daripada dibolehkannya di kampus atau tidaknya gitu, bukan itu. Kan banyak kampus tuh yang melarang cadar, ada nggak? Ada. Apakah cadar itu berarti dilarang? Enggak. Kampusnya yang sekuler. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau kampus itu membolehkan, ya Anda jangan ikut-ikutan dong. Harusnya ini tantangan tersendiri buat kita yang memiliki persepsi pemahaman yang betul-betul ingin kembali kepada syariat Islam. Nah gitu. Ya teman-teman, harus dilihat lagi-lagi untuk bagaimana kita melihat hukumnya dari segi syariat Islam. Benar. Jadi bukan apa kata pimpinan, apa? Karena nggak semua dosen saya kira sepakat dengan itu. Banyak juga yang nggak sepakat. Ya, betul. Karena menurut saya juga Ustaz, pasti itu pimpinan fakultas kalau ada anak ikut serta sampai larut malam, ya pasti kan secara hati nuraninya itu pasti tidak enak. Iya, kan? benar. Betul. Ada lagi nih pertanyaan bagi saya Ustaz. Ini kan pada umumnya nih di kampus-kampus pasti ada yang namanya lembaga dakwahnya. LDK misalnya, lembaga dakwah kampus. Bagaimana perannya itu lembaga untuk melihat inaugurasi ini? Ya, secara pribadi saya melihat ya sampai saat ini belum ada LDK yang fokus mengkaji, membahas tentang inaugurasi ini. Belum ada yang memberikan edukasi kepada adik-adik mahasiswanya tentang bagaimana sih Islam memandang tentang inaugurasi ini, sehingga terkesan inaugurasi ini boleh-boleh saja. Toh teman-teman LDK nggak ada yang melarang, bahkan mereka ikut serta dalam inaugurasi.
Nah, sehingga teman-teman yang menonton video ini khususnya ya, mulai hari ini pastikan teman-teman itu, khususnya teman-teman DLDK itu, buatlah satu kajian khusus membahas tentang inaugurasi. Materinya dari mana? Video ini. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi teman-teman, kenapa? Karena teman-teman LDK itu adalah teladan di kampusnya. Jadi teman-teman yang sudah di LDK itu adalah teladan di kampus. Pastikan teman-teman itu memberikan contoh. Pertama, nggak ikut serta dalam pelaksanaan inaugurasi yang seperti yang tadi. Yang kedua adalah memberikan betul-betul kritik. Kritik ini bukan berarti benci dengan orang yang ikut, bukan. Tapi kita cinta kepada mereka, kita pengen mereka itu betul-betul dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghindarkan diri daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah gitu. Makanya buatlah satu kajian yang menarik, atau buatlah satu inaugurasi yang memberikan contoh yang baik, yang nggak mesti harus malam hari, nggak mesti harus ada tarian. Bisa juga dengan film dokumenter gitu ya, dokusinema dan seterusnya, itu banyak sekali kalau Anda mau kreatif. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya teman-teman dari LDK ini harus betul-betul mengedukasi teman-teman yang lain, bisa dengan ikut membagikan video ini atau buat video singkat ajakan untuk inaugurasi syar'i gitu. Inaugurasi syar'i. Bisa tuh. Ada teman saya pernah cerita inaugurasinya itu dalam bentuk tabligh akbar. Tapi inaugurasi, kumpul semua terpisah, undang ustaz ceramah dan seterusnya. Nah, seperti itu. Berarti ya betul. Jadi mungkin seperti itu ya. Kan tadi dibilangnya memang secara umumnya ya inaugurasi itu boleh-boleh saja. Tapi dalam ada batasan-batasan yang nggak boleh dilanggar tertentu. Tapi misalnya kalau Ustaz ada nih kata-kata dari mahasiswa, awal dari perkuliahan itu adalah pengenalan. Maka tidak kenal maka tidak akrab, istilah begitu kan. Jadi mereka itu istilah kalau anak bayi di akikah gitu. Jadi mereka yang maunya begitu, dikumpulkan semua bersatu dan saling mengenal untuk membentuk katanya mahasiswa solidaritas itu. Sampai ada tuh senior mengancam juniornya. Kalau kamu nggak ikut, kamu nggak solid, kamu bukan lagi saudara kami gitu. Betul. Nanti kalau kamu diganggu kami nggak akan bantu. Oh ini mahasiswa gimana ya? Karena harusnya itu mahasiswa itu kritis gitu ya. Nah teman-teman, Anda harus kritis. Kalau Anda dikatakan begitu oleh seniornya, Anda katakan begini. Tapi kak kan bisa tuh inaugurasi nggak harus malam hari. Kenapa harus malam hari? Kan bisa nggak mesti campur baur, kan bisa terpisah. Dan nggak mesti harus ada konten-konten seperti ini. Anda sampaikan kritik tapi berikan solusi, jangan melarang. Nah seperti itu. Kalau hanya perkenalan yang diinginkan, coba teman-teman lihat mudaratnya apakah lebih banyak ataukah manfaatnya. Coba teman-teman, semua inaugurasi pelaksanaannya itu malam hari umumnya dan sampai jam jam 1 malam. Dosen-dosen itu udah pulang jam 10. Hadir di pembukaan singkat, lihat acaranya, nggak ada masalah. Karena dosen nggak melihat apa yang sebenarnya mahasiswa lakukan di malam hari, jam 10 malam ke atas, jam 11, jam 12, jam 1 malam. Itu sampai mereka kayak di tempat hiburan malam, itu mereka campur baur sepanggung dalam keadaan lampunya mati, di bawah hanya lampu sorot, bercampur baur gitu, menyanyi-menyanyi, dance dan seterusnya. Apakah yang seperti ini tuh baik? Coba deh video itu Anda perlihatkan kepada dosen. Coba teman-teman cari di YouTube, ada banyak kok ya, insya Allah inaugurasi yang itu sangat luar biasa maksiatnya. Itu Anda perlihatkan kepada dosen-dosen Anda. Kalau dosen Anda itu masih punya hati nurani, insya Allah dia akan sangat-sangat benci dengan hal seperti itu. Belum lagi pemborosan dana yang paling minimal sedikit 30 jutaan, ada bahkan sampai 100 juta dari jurusan ternama yang orang banyak pengen masuk di sana gitu. Jadi manfaatnya hampir nggak ada gitu. Orang yang tadinya itu pengen hijrah, move on, nggak mau pacaran, ikut inaugurasi pulang termotivasi untuk pacaran. Kenapa? Melihat temannya di malam hari berduaan dan seterusnya. Belum pulang diantar. Nauzubillah. Iya betul. Jadi sangat merusak gitu ya. Yang tadi itu. Sempat ada satu menarik nih Ustaz. Mungkin sedikit disampaikan ke teman-teman ini, karena bukan inaugurasi saja yang dilakukan ini, banyak juga yang melakukan dengan alasan bukan inaugurasi, banyak kegiatan lain seperti tadi galang dana. Bagaimana pandangan Islam galang dana itu? Jadi pertama, menggalang dana itu hukumnya boleh dengan 2 ketentuan. Pertama, dilakukan dengan cara yang benar. Yang kedua, dengan tujuan uangnya itu kalau terkumpul untuk kebaikan. Pertama, ada penggalangan dana niatnya kebaikan untuk korban bencana alam, kebakaran yang membutuhkan, tapi dilakukan dengan cara yang salah. Cara yang salah yang semaksud adalah mereka keluar boncengan laki-laki perempuan, campur baur di pinggir jalan. Itu cara yang salah menurut saya. Harusnya nggak bercampur baur dan dihindari penggalangan dana malam hari. Kalau Anda perempuan jangan pernah malam hari keluar sama laki-laki meskipun terpisah, karena ujungnya ketemu juga alasan nanti saya jemput ya, nanti saya bonceng ya dan seterusnya. Jadi hindari pintu-pintu maksud itu. Termasuk juga cara-cara yang seperti beli barang dia jual lebih mahal gitu. Kalau itu nggak menjadi masalah, itu cari keuntungan namanya, wajar lah kan. Tapi ini cara yang salah tadi yang umumnya itu bercampur baur. Terus apa lagi?
misalnya apa ya, melakukan pentasan seni yang memperlihatkan bentuk dan tubuh nampakkan aurat, itu hukumnya haram meskipun tujuannya benar. Nah, ada juga yang tujuannya benar, caranya benar itu penggalangan dananya terpisah, bukan malam hari sore-sorean, tapi penggalangan dana untuk hal-hal yang sia-sia. Dia katakan oh ini untuk bencana alam, untuk bantu sosial, ternyata dia pakai pergi mendaki, pergi acara di apa ya, di apa jurusannya, di organdanya dan seterusnya. Ada juga yang benar. Nah, ini yang benar nih, caranya benar, terpisah laki-laki perempuan, terus betul-betul tujuannya untuk kebaikan, bukan untuk maksiat, seperti acara-acara konser-konser musik, bukan untuk hal seperti itu, tapi betul-betul untuk kebaikan. Bagaimana kalau penggalangan dana untuk inaugurasi? Kalau Anda ikut penggalangan dana dan Anda sudah tahu fakta inaugurasi seperti yang tadi kami jelaskan, Anda ikut membantu di situ, maka Anda ikut mendapatkan dosa yang sama. Tanpa Anda ikut serta, Anda ikut dapatkan dosa yang sama, termasuk yang ikut membantu menggalangan dana uang, ikut mengumpulkan dana dan seterusnya, yang pesan-pesan tenda dan seterusnya. Makanya saya pribadi nggak pernah ikut terlibat. Dan nggak ada masalah. Banyak maba itu nggak mau ikut, ya alasan nanti kak kami dijauhi oleh senior, nanti kami dianggap nggak solid dan seterusnya. Kalau seperti itu pola pikirnya, berarti kira-kira teman-teman, kita tuh mencari ridho siapa sih? Kalau kita mencari ridho Allah, maka kita abaikan ucapan manusia. Kalau kita mencari ridho manusia lalu kita mengabaikan perintah Allah, itu kita nggak ada nilainya. Artinya begini teman-teman, di dunia ini tuh kita tuh mau jadi seperti apapun itu akan ada orang yang nggak senang sama kita. Maka jangan pernah mencari ridho manusia, tapi carilah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Anda itu nggak akan pernah disukai oleh semua orang gitu. Makanya apalagi kita akan berjalan di atas kebenaran, itu ada banyak tantangannya. Kita akan dihina, soalim dan seterusnya. Tapi abaikan saja, insya Allah semua akan baik-baik saja. Intinya jangan pernah menghadirkan kebencian. Jangan celah mereka yang ikut inaugurasi. Kita hanya menjelaskan hukumnya seperti ini. Sampaikan. Maaf saya nggak bisa ikut karena prinsip seperti ini ya teman-teman. Dan insya Allah Anda tetap bisa berkontribusi pada hal-hal yang lain. Nah seperti itu mungkin. Ya, jadi teman-teman seperti itu. Jadi mungkin sebelum saya simpulkan nih, satu terakhir Pak Ustadz, sudah dijelaskan secara hukumnya, secara asbab dan akibatnya juga, efeknya lebih banyak mudaratnya teman-teman. Jadi bagaimana nih misalnya tahu apa solusinya biar inaugurasi diganti semacam apa? Karena apakah ada kegiatan lain yang bisa kita bentuk yang tetap akan menimbulkan rasa solidaritas tanpa? Bisa, sangat banyak banget. Tanya, adakah inaugurasi syar'i? Oh, ini kalau saya sarankan seperti itu, biar ada kesan, oh berarti selama ini enggak syar'i ya? Iya enggak syar'i. Inaugurasi Islami. Oh berarti selama ini inaugurasi enggak Islami ya? Iya. Anda tulisannya di spanduk inaugurasi Islami. No campur baur, no khalwat, no tari-tarian misalnya, tanpa tari-tarian, terus terpisah, bukan di malam hari tapi di sebuah gedung juga, yang itu Anda tampilkan konten acara apa, misalnya baca puisi, doku sinema, apalagi boleh penampilan nasyid ya, nasyid dari laki-laki, apalagi bisa juga film, bedah film itu bisa. Intinya kan mengumpulkan orang untuk saling kenal, atau ada juga stand up komedi bisa juga. Saya bukan perempuan, laki-laki itu kan bisa stand up komedi yang Islami lah gitu ya. Nah itu bisa seperti itu, banyak sekali, insya Allah ada banyak. Silakan kirim di kolom komentar, kami akan berikan Anda apa ya sunnah acaranya seperti apa yang Islami gitu, insya Allah bisa. Jadi mungkin itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah teman-teman kita sudah menjelaskan tentang inaugurasi. Yang pertama tadi inaugurasi boleh, hukum asalnya boleh, tapi yang mengharamkan itu yang Ustaz jelaskan ada 3 tadi, di mana ada wanita, tari-tarian wanita, kemudian juga ada apa tadi Ustaz yang kedua ya? Yang pertama ikhtilat. Adanya ikhtilat itu tidak boleh, campur baur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian menampilkan tari-tarian yang pada umumnya itu adalah wanita yang menari belenggak-lenggok, itu tidak boleh. Karena itu sama dengan tabarruj gitu. Kemudian yang ketiga adalah mubazir. Sebagaimana tadi Ustaz menjelaskan, itu mubazir, membuang dana, membuang tenaga dengan banyak, tapi pada hakikatnya cuma 1 malam dihabiskan, seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya teman-teman, dari cara kita memandang inaugurasi ini adalah bagaimana sisi syariat Islamnya, jangan dari pimpinan ya, seperti itu. Jadi kita ini semua sudah mahasiswa, jadi bijak dalam memilah sesuatu perkara, seperti teman-teman. Jadi pada kesimpulan yang saya perlu angkat ini adalah memang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya, wahdainahun najdain. Allah itu berikan 2 pilihan dalam berhidup itu di dunia. Pilih yang baik atau yang tidak, atau ya, dan semua itu ada konsekuensinya. Ya, betul. Semua ada konsekuensinya. Jadi teman-teman, jika
dalam video ini masih ada yang ngambang, masih ada yang mau dipertanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, dan jika tidak ingin update, tidak ketinggalan video-video selanjutnya, aktifkan tombol loncengnya ya. Jadi sekian teman-teman, semoga ada manfaatnya dari kami vlog dakwah, menebar dakwah di setiap kaki melangkah. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.